warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya, bapak saya yang bapak banggakan. Hari ini alhamdulillah kembali kita dapat bertemu dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari Kamis 17 September 2020 Masehi bertepatan juga kita harus tahu tanggal Arab hari ini ada tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah. Baik-baik anak bapak semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini adalah masih berkaitan tentang Abu Bakar Siddiq, bahwa lanjutan daripada pertemuan kita setelah anak bapak semuanya sudah membaca daripada judul materi kita, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah. Sesudah kalian membuat kesimpulan, Bapak akan lebih menjelaskan bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah. Kenapa khalifah itu harus ada setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Anak bapak yang bapak sayangi, bahwa Abu Bakar adalah sahabat dekat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kedekatan itulah dan daripada aktivitas kegiatan Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang selalu buat kebaikan di tengah-tengah umat. Jadi untuk itu tentunya kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad dalam hal berkaitan kemanusiaan. Jadi khalifah yang akan menggantikan Nabi kita Muhammad SAW adalah disebut dengan Khalifatul Rasul, yaitu khalifah pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, dibalik berita dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, terjadilah sesuatu menggoyangkan keimanan bagi kaum muslimin yang sudah kuat dengan agama Islam. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, buat mereka jadi bingung dan menjadi sesuatu kesedihan bahwa Islam akan menjadi lemah dikala Nabi kita Muhammad SAW wafat. Pada saat itu, bahwa seluruh umat Islam di kota Madinah dengar meninggalnya Rasulullah SAW, dan tidak percaya adalah yang membantah dari meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab. Dengan marah dia tidak percaya bahwa Nabi kita Muhammad SAW meninggal pada saat itu. Karena apa? Pada saat pelaksanaan sholat subuh, Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk Umar bin Khattab. Tapi setelah itu Abu Bakar mendengar kabar meninggalnya Rasulullah. Langsung Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, melihat bahwa benar Nabi Muhammad SAW telah terbujur di samping istrinya Aisyah, dan juga Ali bin Abi Thalib berada di tengah, di samping jenazah Nabi kita Muhammad SAW, bahwa melihat telah terbujurnya
Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar langsung mendekati daripada Nabi Muhammad SAW yang telah terbaring, tentunya tidak akan kembali lagi. Dikatakan oleh Abu Bakar berkaitan mengenai Nabi kita Muhammad SAW bahwa pada saat Abu Bakar di dekat jenazah Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar berkata berkaitan dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, alangkah baiknya engkau sewaktu hidup dan alangkah baiknya pula ketika engkau wafat. Itulah suatu keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW sangat mempengaruhi kepemimpinan Islam pada saat itu. Jadi bahwa dengan sahabat yang banyak Nabi kita Muhammad SAW, bahwa pada saat itu juga tokoh-tokoh Quraisy terus untuk dapat berpikir siapa yang akan mengganti daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk memperjuangkan Islam, untuk mengembangkan dakwah Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka melalui Abu Bakar, melalui Umar bin Khattab, juga Utsman bin Affan, mereka berkumpul bersama-sama, juga tidak ketinggalan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin apa itu anak bapak sekalian? Adalah kaum pendatang dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor adalah kaum asli atau masyarakat penduduk yang ada di Madinah yang sudah mengikuti ajaran Islam. Jadi mereka berkumpul bermusyawarah untuk menggantikan Nabi kita Muhammad SAW. Menurut sejarah adalah bahwa Rasulullah ditunda dulu untuk dikebumikan sebelum ada pengganti pemimpin Islam pada saat itu. Jadi mulailah musyawarah itu tentunya menghasilkan sesuatu yang dapat membawa umat Islam ini lebih baik lagi, agar para pengikut umat Islam lebih kuat keimanan. Kenapa? Pada saat itu banyak yang tidak percaya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak akan mati atau tidak akan meninggal, dia akan hidup selamanya. Tapi itu tidak mungkin. Mulai penegasan Abu Bakar sebagai sahabat dekat Nabi kita Muhammad SAW, memberikan pengertian, memberikan nasihat kepada mereka semua para pengikut Islam. Jadi pada saat itu memang terjadi sesuatu kemurtadan atau kembali kepada agama mereka semula. Kenapa? Keimanan mereka menjadi lemah di saat meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi musyawarah menghasilkan bahwa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah berdasarkan musyawarah dengan suara bulat umat Islam pada saat itu. Jadi anak bapak semuanya, sesuatu dengan mengambil keputusan bermusyawarah inilah membuat Islam itu akan lebih kuat. Karena apa? Proses peralihan kepemimpinan ini yang dihunjuk
bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Abu Bakar yang selalu dekat, tahu bagaimana Abu Bakar berjuang untuk menegakkan agama Islam, berdakwah, yang selalu mendapat cobaan. Selalu dia mengawal Nabi kita Muhammad SAW dimanapun. Dikorbankan jiwa raganya, hidup maupun mati, dia harus terus mengawal daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa anak bapak sekalian harus mengetahui bahwa pada saat itu juga Abu Bakar dibaiat oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor menjadi Khalifah Rasyidin pada tahun ke-11 Hijriah atau 632 Masehi. Jadi pada saat itu sahlah bahwa kepemimpinan Islam untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam, untuk mengembalikan kejayaan Islam kembali, merangkul orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak bapak sekalian, sampai di situ tentunya tambahan penjelasan dari kesimpulan yang anak bapak buat daripada materi kita Abu Bakar menjadi khalifah. Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan anak bapak lebih mengerti lagi bagaimana proses peralihan dan kisah daripada Khalifah Abu Bakar diunjuk menjadi pemimpin melanjutkan kepemimpinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, mari sama kita ucapkan hamdalah.